Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu permasalahan hukum yang akhir-akhir ini sering kita jumpai kasusnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di era media sosial sekarang ini. Banyak sekali kita jumpai pemberitaan baik melalui YouTube, melalui Facebook, WhatsApp yang ada di dalam kamar kita sehari-hari. Kasus-kasus yang bermunculan akhir-akhir ini adalah misalnya banyaknya orang yang ketelepasan, ya istilahnya ketelepasan atau kebablasan untuk mengungkap apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, mungkin ketidakpuasan, mungkin ketidaksukaan dan sebagainya yang dia tujukan untuk orang-orang tertentu, sehingga kemudian hal tersebut berkembang menjadi masalah hukum. Apa yang dia ungkapkan di media sosial, ya, yang dengan entah sengaja atau tidak sengaja kemudian menjadi terlalu berlebihan, dan kemudian oleh pihak yang terkena oleh apa yang diungkapkan itu merasa tidak senang sehingga kemudian melapor kepada pihak yang berwajib, sehingga akhirnya kasus yang mungkin tadinya itu hanya merupakan satu kata yang tidak biasa sengaja kemudian berkembang menjadi suatu kasus hukum yang pada akhirnya membuat orang yang tadi ketelepasan ngomong itu tidak harus menerima resiko hukum karena diperkarakan, dan kemudian dengan adanya bukti-bukti yang kuat yang merupakan jejak digital di media sosial tadi, sehingga akhirnya yang bersangkutan menjadi tidak bisa berkelik lagi dari bukti-bukti tersebut, sehingga terkena lah dia kepada pasal-pasal yang dia langgar. Nah, ini yang saya maksud tentunya adalah pasal-pasal di dalam undang-undang hukum pidana atau hukum pidana yang di luar KUHP, misalnya tersebar di undang-undang informasi ITE. Itu kan ada banyak pasal-pasal undang-undang yang kemudian bisa digunakan untuk menjerat orang lain, khususnya pasal-pasal yang menyangkut pencemaran nama baik. Beberapa kasus terakhir yang cukup heboh, misalnya seorang penceramah, ya, katakanlah karena terlalu bersemangat lalu kemudian dia mengungkap ketidaksukaannya terhadap pihak lain, kemudian oleh pihak lain itu diperkarakan, sehingga akhirnya si penceramah ini ya karena adanya media sosial yang menjadi bukti begitu kuat, dia tidak bisa lagi menghindar atau mengingkari apa yang pernah dia ucapkan. Ini menjadi bukti yang sangat kuat. Begitu juga misalnya seorang pemusik yang Zamra dari Bali itu, yang kemudian juga karena berselisih paham tentang masalah
virus corona ini kemudian berseteru dengan orang lain di dalam media sosial, lalu pada akhirnya orang yang pengusik dari Bali ini mengeluarkan kata-kata yang mungkin dianggap merupakan ancaman bagi pihak lain, sehingga pihak lain kemudian melapor ke pihak yang berwajib. Dia merasa bahwa sudah berada di bawah ancaman. Dan tapi kemudian pada kasus berikutnya, pada proses berikutnya, ya si pemusik ini tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindar bahwa memang dia mengeluarkan kata-kata yang bisa dikategorikan sebagai ancaman bagi pihak lain yang dia sampaikan melalui media sosial, melalui WhatsApp. Pada akhirnya kena juga itu. Dan pada gilirannya orang yang tadi melaporkan dia kena juga perkara lain yang juga masih terkait dengan penggunaan media sosial, sehingga kedua-duanya sekarang kan ada di dalam tahanan polisi. Begitu juga ucapan seorang yang katanya wartawan senior yang tidak setuju dengan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta menjadi ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur, yaitu ibu kota Nusantara. Sebenarnya kan kalau kita lihat orang mau suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju dengan keputusan pemerintah dalam negara demokrasi itu kan hal yang biasa. Tapi karena kebablasan saking semangatnya dia ngomong dan dia mencoba mencontohkan, membandingkan, mengkomparasi antara kondisi Jakarta yang pasti jauh lebih maju dengan segala fasilitasnya, dengan segala kondisi yang sudah jauh lebih megah dibandingkan dengan ibu kota baru yang tentu saja sebagai suatu daerah yang baru akan dikembangkan, ya tentu ya jauh lah, itu pasti. Kalau ini akan kondisi itu pasti Kalimantan Timur di Penajam Pasir dengan Jakarta ya tentu saja jauh lebih maju Jakarta. Ya mungkin karena ketidaksukaan terhadap pemerintah dan terhadap keputusan pemindahan ibu kota ini, maka tanpa disengaja mungkin yang tindakan sadar saking emosinya, saking semangat keluar lah itu kata-kata yang membandingkan ya, bahwa siapa yang mau nanti berbisnis di suatu daerah yang merupakan daerah tempat jin buang anak. Nanti kalau kita berbisnis di sana, pasarnya siapa? Pasarnya jin, kuntilanak, atau genderuwo, atau ya hanya monyet, kan gitu ya yang diomongin. Itu mungkin nggak sengaja saking emosinya ya. Orang juga yang di sekelilingnya itu yang menimpali mungkin juga karena terpancing emosi dari yang besar. Tapi tanpa sadar hal ini ya jelas membuat perkara hukum yang kemudian akhirnya menjerat dia. Maka dalam hal ini akan kita diskusikan adalah tentang suatu istilah dalam ilmu hukum yang bisa dikatakan sebagai suatu umumnya adalah artinya tindak pidana. Tindak pidana itu ya dalam bahasa Belandanya adalah delik ya. Kata delik itu juga berasal sebenarnya bukan ini ya, bisa juga berasal dari bahasa lain, yaitu bahasa Latin ya, ini delictum. Dalam bahasa Jerman disebut delik, dalam bahasa Perancis disebut delik, dan dalam bahasa Belanda disebut delik. Kalau menurut kamus besar bahasa Indonesia, delik itu adalah, atau kejahatan pidana itu adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Ini disebut tindak pidana. Jadi saya ulangi, tindak pidana adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena melanggar undang-undang. Ya.
Jadi pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman karena dia melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Hukum Pidana, baik itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun hukum pidana yang tersebar di dalam berbagai undang-undang. Ya. Perbuatan pidana ini atau tidak pidana ini bisa disebut dengan istilah lain, misalnya peristiwa pidana, stat bar fight, atau kalau di Belanda tadi adalah delik. Jadi suatu perbuatan yang dianggap melanggar ketentuan dari Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai delik. Nah, delik ini sendiri bisa dikategorikan atau bisa dibedakan menjadi delik biasa atau suatu delik yang sifatnya khusus. Bisa juga dia nanti kita akan lihat ada bentuk-bentuk lain yang dari delik tersebut. Kita mulai dengan delik biasa. Delik biasa atau kejahatan pidana umum atau merupakan suatu perkara atau tindak pidana yang dapat diproses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang dirugikan. Ini mau kita bedakan dengan delik aduan, karena kalau delik aduan itu hanya akan bisa berproses kalau dia diadukan, dilaporkan oleh pihak yang merasa menjadi korban. Ya, tapi kalau yang namanya delik biasa itu adalah suatu kejahatan yang diproses hukum tanpa menunggu adanya aduan dari orang yang merasa dirugikan, atau bahkan seandainya antara kedua belah pihak ini, orang yang dirugikan dan orang yang melakukan kejahatan tadi, sudah ada suatu perdamaian istilahnya antara kedua belah pihak itu berdamai, proses hukum dalam delik biasa itu nggak bisa dihentikan, jalan terus dia harus berjalan sampai di pengadilan, sampai diputus oleh hakim. Bagaimana putusannya tidak bisa dihentikan meskipun antara yang melakukan dengan orang yang menjadi korban kemudian ada perdamaian. Contohnya adalah kalau delik biasa ini adalah pasal 338 dan 368. Apabila tindak pidana tersebut terjerat atau terkait dengan pasal 338 atau 362 KUHP ini, maka proses hukumnya harus tetap berjalan tanpa ada pelaporan meskipun juga sudah ada perdamaian. Pasal 338 misalnya, barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya menurut KUHP. Di sini barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, artinya kemudian berniat membunuh orang lain, maka dia akan dihukum karena apa? Hal tersebut disebut makar mati, perbuatan tindak pidana menyebabkan hilangnya jiwa orang lain. Ya. Ancaman hukumannya adalah 15. Ini kalau terjadi yang seperti ini, ada perbuatan yang menyebabkan hilangnya jiwa orang lain, maka si pelaku itu biarpun tidak ada laporan, kalau istilahnya petugas atau penegak hukum tahu ada kejadian seperti itu langsung diproses, ditangkap, langsung diproses, diadili, meskipun barangkali keluarga yang menjadi korban itu tidak melakukan pelaporan, itu tetap berjalan. Atau seandainya kemudian sudah diketahui oleh pihak keluarganya, terus kemudian mereka berlapang hati dimaafkan, tetap proses berjalan. Saya sini nggak ngerti, katanya selama ini katanya ada berkembang
Dan ada juga mungkin ya, saya belum mendalami, itu ada kasus misalnya ada orang yang melakukan pembunuhan terus kemudian keluarganya memaafkan, lalu kemudian apa namanya mereka berdamai dengan ada penebusan. Saya tidak membaca itu dalam undang-undang hukum pidana. Artinya tidak mungkin seseorang yang sudah melakukan perbuatan hilang di jiwa orang lain lalu kemudian dia berdamai dengan pihak keluarga yang menjadi korban, lalu kemudian antara mereka terjadi suatu perdamaian. Andai pun terjadi seperti itu, tetap saja proses hukum berjalan. Orang yang melakukan kejahatan itu tetap dia kena, meskipun mereka berdamai. Dan tidak ada perdamaian kemudian karena udah ada damai kemudian jiwa yang udah lewat itu yang terlanjur mati itu ya kemudian ditebus dengan suatu dalam bentuk mati itu. Ada, saya dengar kasus seperti itu. Misalnya yang waktu saya kemarin itu ada perbincangan tentang peristiwa seorang pengendara ojol yang kemudian karena kecerobohannya dia mencoba untuk melintas jalan, dia mencoba untuk salib truk, lalu kemudian karena badannya terbentur dengan truk itu, lalu kemudian penumpang terlempar masuk ke kolong, lalu kemudian tergilas tewas. Dikatakan meskipun itu perbuatan yang mungkin tidak disengaja, kan nggak mungkin orang sengaja membuat seperti itu, saya nggak tahu. Tapi yang jelas dia sudah masuk kategori dia karena perbuatannya menghilangkan jiwa orang lain, mati silakan. Lalu kata teman saya itu ya itu tergantung kalau misalnya si ojol itu diperkarakan ya mungkin kalau ada damai dengan keluarganya bisa selesai. Saya rasa enggak ya, nggak mungkin lah. Artinya si sopir ojol itu berdasarkan pasal 338 ini atau mungkin pasal berikutnya yang akan kita lihat nanti tidak sengaja, tetap saja dia menghilangkan jiwa orang lain meskipun tidak sengaja. Tidak mungkin dia sengaja membenturkan waktu dia pada waktu misalnya lalu kemudian melemparkan penumpangnya ke kolong mobil, kan nggak mungkin. Kemungkinannya nggak sengaja, tapi itu tidak menghilangkan tanggung jawab dia karena dia sudah melakukan. Tidak mungkin ada perdamaian antara dia dengan keluarga korban sehingga dia lepas dari hukum. Nah ini enggak, itu pasti berjalan, dia tetap dihukum. Nah, kemudian pasal 362, barang siapa yang mengambil suatu barang yang sama sekali sebagai termasuk kerugian orang lain maksudnya, kemudian dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, artinya tidak sah, tidak legal, maka dia akan dihukum karena pencurian yang hukum jelas selama-lamanya 5 tahun. Jadi kasusnya beda nih, kalau tadi kan kasus pembunuhan, kalau sekarang kasus pencurian. Mengambil suatu barang sama sekali ya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud aktif barang itu dengan melawan hak, maka dia akan dihukum karena pencurian. Ini kalau ada polisi tahu, petugas aparatur negara tahu, petugas penegak pun tahu bahwa sudah terjadi pencurian, meskipun mungkin si yang punya rumah nggak melapor bahwa dia telah pencurian, ini sudah merupakan delik biasa yang polisi langsung bergerak untuk menangkap dan menghukum, memproses secara pidana si pelaku tadi. Nah, karena itulah delik biasa berarti delik yang akan diteruskan proses hukumnya meskipun tidak ada pelaporan dari pihak yang telah dirugikan. Dan andai kata antara pihak yang melakukan dengan pihak yang dirugikan itu sudah terjadi perdamaian, tapi tidak menghilangkan proses tetap jalan terus. Gitu. Kemudian oleh karena itu maka terhadap suatu perbuatan itu akan dianggap menjadi kejahatan apabila dia memenuhi unsur-unsur tertentu. Apa itu unsurnya? Kita sebutkan bahwa
suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan ya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ya artinya begini, unsur delik itu dia merupakan satu perbuatan atau serangkaian perbuatan, ya. Jadi bisa satu atau serangkaian, gitu. Nggak mesti serangkaian, tapi juga boleh bisa hanya tunggal, tapi juga bisa rangkaian. Yang kedua, dia merupakan satu peraturan yang dilarang di dalam undang-undang, bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam undang-undang. Yang ketiga, unsurnya adalah harus ada sesuatu perbuatan, harus ada, artinya sudah dilakukan, sudah ada tindakan. Jadi ya dengan kata lain, kalau baru niat ya tentu baru merupakan delik. Itu beda dengan ajaran agama ya. Ajaran agama kan baru niat saja udah terhitung suatu perbuatan dosa, dan kalau dilakukan dosanya ditambah lagi. Ya kenapa? Ya karena beda kan. Kalau agama kan yang akan menghukumnya yang maha kuasa, yang udah pasti tahu niatnya orang. Jadi ketika orang udah berniatan itu dosa meskipun belum dilakukan. Tapi kalau di dalam hukum pidana yang notabene merupakan perbuatan manusia, kan tidak mungkin mencantumkan niat sebagai suatu kejahatan. Jadi artinya unsur delik itu hanya akan bisa terpenuhi kalau sudah ada suatu action, baik itu tunggal ataupun serangkaian. Terus kemudian perbuatan tersebut itu ada sanksinya. Nah, artinya kalau dalam perundang-undangan ada disebutkan tapi tidak ada sanksinya, otomatis kan nggak bisa dihukum. Dan itu juga perbuatan yang dilakukan itu haruslah suatu perbuatan yang memang sudah tercantum di dalam perundang-undangan tersebut. Karena apa? Karena dalam suatu hukum pidana asasnya adalah suatu perbuatan tidak bisa dihukum kalau memang belum tercantum dalam suatu perundang-undangannya sudah ada dan mengaturnya sebelum itu dilakukan. Harus ada undang-undangnya dulu, harus ada ketentuannya dulu, lalu dilanggar baru itu dianggap merupakan suatu tindak pidana. Maka kita lihat di sini bahwa banyak dengan seiring dengan perkembangan teknologi itu banyak perbuatan-perbuatan yang sebenarnya merugikan orang lain ya, tidak bisa dianggap melanggar hukum karena hukumnya belum ada. Hukumnya belum ada, kan hukum ketinggalan dibandingkan dengan modus-modus kejahatan. Orang makin canggih berpikir tentang bagaimana ini membuat suatu terobosan-terobosan baru. Tapi itu kan nggak bisa dianggap suatu kejahatan, mau peraturannya belum ada kan gitu. Jadi artinya suatu peraturan itu logikanya kan sudah ada dulu, baru kemudian nanti dilanggar. Ya bagi yang melanggar apa perbuatan belum ada, ketentuannya belum ada kan gitu ya. Jadi delik itu adalah kalau dia sudah tercantum di dalam undang-undang sebagai suatu ketentuan hukum, sehingga ketika dia dilanggar baru dia dianggap sebagai suatu kejahatan. Makanya kemudian kan para penjahat ini adu pintar sama para pembuat hukum, para adu pintar dengan para penegak hukum. Karena para penegak hukum harus bisa dia mencari dasar hukum yang bisa menjerat itu. Tapi kalau nggak ada nggak bisa dihukum. Jadi untuk unsur delik itu kalau dia bisa melakukan satu perbuatan serangkaian bertentangan dan ada sanksi hukum, baru kemudian dia bisa diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau perbuatannya sendiri nggak ada ketentuannya di dalam hukum, gimana bisa yang suatu kejahatan. Nah itu dilihat dari segi hukumnya, dilihat dari unsur subjektifnya ya. Kalau tadi itu unsur delik, maka ada unsur subjektifnya, artinya dari orangnya sendiri. Itu bisa berupa kesengajaan, yaitu yang disebut sebagai dolus, kesengajaan untuk melakukan kejahatan, atau dia bisa juga merupakan suatu ketidaksengajaan atau ketidaksengajaan untuk
membuat orang lain menjadi kehilangan nyawa. Kayak tadi tuh sopir ojol, driver ojol yang bawa penumpang berusaha nyalip truk, kemudian gagal sehingga penumpangnya masuk ke dalam kolong truk, kemudian tergilas tewas. Ya pastinya tuh nggak kesengajaan dong. Emang driver ojol itu udah sedemikian kejamnya, lagi gunanya buat apa dia nyemplungin ininya penumpangnya masuk ke kolong truk. Jadi unsur subjektif dari suatu delik, suatu tindak pidana itu bisa sengaja atau bisa juga tidak sengaja. Bisa juga dia merupakan suatu percobaan atau plugin, coba gitu. Tapi kemudian berhasil membunuh orang. Tapi udah ada tuh masuk ke dalam pasal-pasal yang mengatur hal tersebut. Ya. Jadi segala macam hal tadi, unsur subjektif tadi, kesengajaan atau tidak sengajaan ataupun percobaan itu bisa terlihat di dalam kejahatan, misalnya pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, pembunuhan, dan lain-lain. Itu bisa di dalam situ. Nggak sengaja orang sebenarnya nggak ada niat maling ya, pencuri, tapi kemudian dilihat ada HP nggak geletak, orangnya nggak ada, ya kan jadi timbul tuh niat. Tadinya kan nggak ada ya, jadi timbul dia ini HP bagus nih, kemudian nggak ada yang jaga, orangnya nggak kelihatan, makanya atau gimana, ketinggalan atau gimana, ambil. Itu kan sebenarnya pencurian, tapi kan itu bisa dikatakan suatu ketidaksengajaan dia mencuri, ya kan? Dia nggak niat tetap ke situ untuk mencuri, tapi karena dia ada kesempatan dan dia lihat kanan kiri, mungkin nggak ada orang yang HP bagus nih, dia kantongnya langsung kabur kan, berarti kan timbul niatnya itu pada waktu dia melihat kesempatan. Tapi bisa juga memang dia direncanakan terlebih dahulu. Artinya dia memang sengaja masuk ke dalam rumah orang, misalnya mencongkel pintu, merusak gembok, kemudian mengambil benda berharga, motor atau apa yang ada di dalam garasi. Nah itu berarti memang sengaja. Termasuk juga dalam pembunuhan kan bisa sengaja, bisa juga nggak sengaja. Pembunuhan nggak sengaja. Ya katakanlah kita lagi belajar nembak, terus kemudian jauh di ujung sana terkelihatan seperti kuda zebra dengan garis putih hitam. Kemudian kuda zebra mau tembak kan nggak tahu itu pantatnya. Ternyata orang celana kolornya orang tuh tembak mati, itu kan nggak sengaja orang. Atau kadang-kadang misalnya begini yang sering terjadi, ada tikus di rumah gitu, pasang jebakan tikus taruh di pojok sebenarnya, tapi lupa bahwa tetangga itu punya anak yang masih senang merangkak sana kemari, dan apa aja temen masuk ke mulutnya. Anak kecil kan begitu ya, lihat ada sesuatu ya nggak sengaja, kemudian dia comot, dimasukkan ke mulutnya, padahal itu ada racun tikus. Nah orang yang masang racun tikus kan nggak mungkin sengaja bunuh anak tetangganya, nggak mungkin. Tapi karena perbuatan seperti itu tidak sengaja menghilangkan nyawa orang lain, apapun alasannya, mana mau tetap akan menerima. Untuk suatu kelalaian, ketidaksengajaan, ya itu tetap akan mendapatkan sanksi. Ini yang kita sebut sebagai unsur-unsur yang subjektif sifatnya, tapi kemudian bisa menjadi dasar dari penjatuhan suatu pidana. Sedangkan yang namanya unsur objektif dari tindak pidana itu jelas adalah merupakan sifat melanggar hukumnya. Ya, jadi artinya memang suatu keadaan atau suatu perbuatan yang kemudian secara objektif itu merupakan suatu pelanggaran. Ya. Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik formil dan delik material. Yang dimaksud delik formil itu adalah rumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Di sini rumusan dari perbuatan itu jelas, misalnya pasal 362 tentang pencurian. Yang kita sebut tadi itu orang yang kemudian misalnya tidak sengaja kemudian mengambil milik orang lain, ya.
kemudian juga apa namanya perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain baik sengaja maupun tidak sengaja. Itu rumusan yang kemudian tadi menitik beratkan perbuatan, suatu perbuatan lalu kemudian di ujungnya diakhiri dengan adanya ancaman hukuman, itu disebut sebagai delik material. Ya, sedangkan yang dimaksud dengan delik formil ya, adalah yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Di sini rumusan dan perbuatannya jelas, misalnya pasal 362 tentang pencurian, itu delik formil. Sedangkan kalau delik material adalah perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam, yaitu itu yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, jadi akibatnya. Sedangkan kalau yang delik formil itu adalah perbuatannya yang ditekankan. Sedangkan kalau pada delik material adalah substansinya, akibat dari perbuatan itu. Jadi kalau perbuatan itu berakibat suatu hal yang merugikan orang lain, maka itu akan diancam dengan hukuman pidana. Ya. Delik formil tadi pasal 362 KUHP, kemudian kalau delik material itu pasal 338 tentang pembunuhan. Kita lihat sedikit tadi pasal 362 itu kan barang siapa mengambil suatu barang siapa mengambil suatu yang sama sekali atau sebagian termasuk dengan orang lain dengan maksud akan memiliki. Jadi perbuatan itu mengambil untuk dimiliki, itu berarti delik formil. Nah, sementara kalau delik material itu adalah menitik beratkan kepada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Itu barang siapa dengan sengaja atau tidak, barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, ya. Atau barang siapa akibat kelalaian mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Nah, itu berarti titik beratnya adalah kepada perbuatan. Oke, saya kira untuk sementara ini kita cukupkan dulu ya. Jadi kita bicara tentang apa itu tindak kejahatan, apa itu delik, dan kita sudah bedakan, tapi belum sempat kita bahas lebih lanjut. Itu ada delik biasa dan ada delik kedua. Kita baru tadi sampai delik biasa. Delik biasa artinya adalah satu perbuatan yang meskipun tidak dilaporkan, meskipun kemudian sudah terjadi perdamaian ya antara pihak yang dirugikan dan yang menjadi pelaku, tetap dia akan berproses ya, berproses hukum sampai ke pengadilan, sampai ada putusan dari hakim yang akan menjatuhkan suatu atau mengambil satu putusan bagaimana akhir dari kasus tersebut. Saya kira demikian dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Akhirnya, taufiq wal hidayah.